Ini hari pertama mencoba untuk mengenal primata monyet makak di Gunung Tambu. Mereka adalah penghuni endemik di daerah sini, sudah sejak lama beranak pinak. Mungkin jumlahnya tidak banyak seperti dulu lagi, karena mereka harus beradaptasi dengan lingkungan yang sumber makanan dan tempat bermain playgroundnya makin lama makin sempit. Itu menyebabkan populasi mereka lebih sulit, apalagi mereka harus beradaptasi hidup berdampingan dengan manusia. Ada yang jahat, ada yang baik. Yang baik paling tidak mengganggu mereka atau memberi makan mereka, meskipun itu kadang-kadang juga merupakan bumerang bagi mereka, sehingga dia tidak survive lagi, tidak bisa bertahan dengan cara-cara mereka, lebih tergantung kepada manusia sekitarnya. Atau yang lebih buruk adalah mereka diburu-buru, dibunuh atau dilukai. Dari penampakan jumlah mereka memang tidak terlalu banyak. Secara populasi mungkin antara sekitaran hampir 100, antara 50 ke 100. Tetapi jumlah pastinya tidak terdata karena tidak ada yang mendata. Itu juga semuanya, termasuk jantan, betina, anak-anak yang kecil. Itu kita perlu sebetulnya data yang lebih detail. Artinya setiap individu itu bisa diberikan identitas, meskipun bukan nama, paling tidak secara spesifik, mungkin coding atau penomoran. Nah, tapi penomoran pun itu harus didasarkan pada setiap individu. Artinya setiap individu dengan ciri tertentu dia akan mendapatkan nama siapa. Nah, itu akan menyebabkan data itu lebih spesifik. Dia lebih bisa melacak keberadaan setiap individu. Artinya bila satu data atau kera ini hilang, monyet ini hilang, itu bisa diketahui. Ini adalah hari ketiga di tempat berkumpulnya para monyet di Gunung Tambu. Biasanya para monyet berkeliaran dan duduk-duduk di sini, tapi hari ini saya memang agak terlambat, kira-kira 1 jam, dan cuaca sudah mulai panas, sehingga ternyata saya baru menyadari bahwa di sini ini adalah ruin bekas bangunan Jepang. Cukup kecil, tapi bukan merupakan suatu bunker. Dia menghadap langsung ke pasirian. Bentuk awalnya kemungkinan adalah lingkaran dengan lubang pengintaian yang menghadap ke pasirian
area yang ramai dan jalan sekitar sini. Sekarang cukup besar jalan ini, tapi sebetulnya dulu adalah suatu jalan setapak, jadi tidak mungkin dia mengintai area ini, tapi dia akan pakai binokuler atau apapun yang akan melihat pergerakan pasukan atau musuh dari jalan arah Lumajang atau yang dari arah pantai. Bentuknya lingkaran kecil ya, kira-kira antara 3 cm, dan pasti bisa saya pastikan ini tidak tertutup sampai ke atas karena dinding tebel kira-kira 50 cm atau 60 cm, lingkaran dengan bukaan menghadap ke barat laut, dan di atas tembok ini, dindingnya ini ada groove-nya. Jadi kemungkinan dia tidak mungkin merupakan platform sebuah senjata berat, tapi mungkin tipe-tipe machine gun kecil yang oleh pasukan sekutu, biasanya dia di perang Pasifik dikenal sebagai senapan pelatuk, burung pelatuk, karena suaranya ya begitulah kira-kira. Jadi kalau toh dia merupakan senjata berat, dia tidak cukup untuk menaruh platform ini, dan tidak ada groove di bawahnya, dan dia bukan merupakan suatu bunker, karena kalau bunker atasnya pasti diberikan atap yang kuat. Kemungkinannya ini adalah atap sementara, merupakan sebuah camouflage apapun yang menutupi keberadaannya di atas. Kemungkinan daun-daun atau batang-batang, ya begitulah. Yang jadi perhatian saya tidak pernah tahu sejak kecil ada platform atau bangunan serupa bunker di atas sini. Baru setelah ada banyak monyet-monyet di sini dan saya duduk di kedudukannya dia, baru saya tahu oh ternyata ini adalah sebuah platform zaman Belanda. Begitulah cerita hari ini. Dalunya hutan-hutan. Ini kita berkumpul kembali jam 9.10. Rupanya banyak faktor yang menyebabkan dia turun. Hari ini dia turun untuk ngambil kulit nangka. Tapi sebetulnya kulit itu sudah sejak kemarin, tapi mereka tidak datang. Ini temanku si Buntung.
Tangan kirinya buntung sejak kecil rupanya, karena dia memang pemberani dan berani ambil resiko. Dia yang paling berani untuk mendekat mengambil makanan. Mungkin karena sifatnya itu sehingga dia pernah tertangkap atau bagaimana sehingga tangannya luka, dia jadi buntung.